Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillahi wa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami kelompok dari semester 6B beranggotakan saya sendiri, Sylvia Anasiah, dan teman saya Rizal Aziz akan memaparkan teori tentang relasi objek sebagai tugas psikologi kepribadian. Pada pembahasan kali ini akan dibahas 2 poin, yaitu poin yang pertama tentang biografi Melanie Klein dan poin yang kedua tentang teori relasi objek. Pembahasan yang pertama, biografi Melanie Klein. Melanie Klein merupakan seorang psikoanalisis asal Austria, lahir pada tanggal 30 Maret 1882. Melanie, ayahnya bernama Morris dan ibunya bernama Labusa. Pekerjaan ayahnya sebagai dokter, sedangkan pekerjaan ibunya sebagai penjual berbagai tanaman dan reptil. Melanie Klein merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Adapun nama-nama saudaranya yaitu Emil, Emmanuel, dan Sidonie. Kepercayaan Melanie akan kelahirannya itu tidak direncanakan oleh orang tuanya, sebab dengan melihat ayahnya yang sangat sayang kepada kakak sulungnya yang bernama Emil ketimbang pada dirinya, kasih sayang seorang orang tua yang dilimpahkan kepada anaknya itu tidak dirasakan oleh Melanie Klein. Tetapi rasa sayang itu diberikan oleh kakaknya yang bernama Sidonie dari cara mengajar, membaca, dan berhitung. Saat Melanie Klein usia 4 tahun, Sidonie pun meninggal. Posisi Sidonie digantikan oleh Emmanuel yang mengajari dengan cara sempurna sehingga bisa masuk TK yang terbaik pada masa itu. Pada saat usia 16 tahun, Melanie Klein sempat ikut kedokteran, tetapi saat usia 17 tahun, Melanie Klein berhenti sebab dijodohkan dengan Arthur Klein. Pada usia 18 tahun, ayahnya meninggal. Pada saat usia 20 tahun, Emmanuel meninggal. Pada tahun 1914, ibunya meninggal. Pada tahun 1902, Melanie Klein menikah dengan Arthur Klein yang merupakan seorang insinyur. Pernikahan mereka bukanlah pernikahan yang berbahagia, sebab Melanie Klein mengalami trauma dan takut akan seks dan kehamilan. Namun mereka dikaruniai 3 orang anak yang bernama Melita, Hans, dan Eric. Pada tahun 1910, Melanie beserta keluarga pindah ke Budapest. Lalu pada tahun 1912, Melanie bekerja sebagai analisa di Sandoverense. Pada tahun 1921, Melanie Klein pindah ke Berlin dan mengikuti Psychoanalytic International Psychoanalytic Society. Pada tahun 1925, Melanie Klein pindah ke Inggris dan menjadi psikoanalisis Ernest Jones untuk Ernest Jones. Pada tahun 1942 sampai 1444, Melanie Klein menjadi warga Inggris dan menjadi bergabung dengan British Psychoanalytical Society.
Lalu pada saat itu Melanie Klein dan Anna Freud menjadi sentral tokoh teori psikoanalitik, sebab keduanya itu mempunyai pemikiran yang sangat bertentangan. Ketika diskusi mereka yang penuh dengan kontroversi berakhir, Melanie pun melanjutkan menulis makalah-makalahnya tentang psikoanalitik. Pada tahun 1960, Melanie berhenti dari pekerjaannya sebab terkena anemia, dan pada awal September Melanie terkena kanker usus besar, dan pada tanggal 22 September 1960 Melanie pun meninggal dunia. Adapun karya-karyanya yaitu pada tahun 1943 Melanie Klein dan Susan Isaac menyusun dan menerbitkan sebuah analogi yang berjudul The Nature and Function of Fantasy, yang berisi tentang istilah-istilah yang digunakan oleh Freud untuk memperkenalkan teori fantasi. Yang kedua, pada tahun 1946 Melanie Klein menerbitkan sebuah makalah yang berjudul Notes on Some Mechanism Schizoid, yang berisi tentang paranoid skizoid dan berisi tentang sifat umum dalam keadaan mental manusia, sifat umum dari keadaan mental manusia. Sekian biografi tentang Melanie. Kali ini saya akan menerangkan tentang teori relasi objek Melanie Klein. Prinsip-prinsip teori objek Melanie Klein. Teori relasi objek merupakan bagian dari teori insting milik Freud, tapi penyebabnya berbeda. Setidaknya ada 3 hal. Teori objek tidak perlu menekankan pada pentingnya pola yang konsisten dalam hubungan interpersonal, menekankan pada kekuatan dan kontrol ayah. Teori relasi objek cenderung lebih maternal, dengan menekankan keintiman dan pengaruh pengasuhan dan lain-lain. Teori objek mementingkan kontak dan hubungan sebagai motif utama tingkah laku manusia, bukan kesenangan seksual. Secara lebih spesifik, dijabarkan bahwa teori mengandung banyak makna sesuai dengan jumlahnya. Kehidupan psikis bayi. Dalam kehidupan psikis bayi, Klein lebih menekankan pada pentingnya 4-6 bulan pertama. Yang pertama, untuk kehidupan psikis terbagi menjadi 4. Yang pertama, fantasi atau khayalan hidup yang aktif dimiliki oleh seorang bayi sejak ia lahir. Contoh, ketika bayi tertidur dalam keadaan menghisap jempol, artinya bayi berfantasi. Sekian presentasi dari kami tentang Melanie Klein. Dari penjelasan yang sudah lalu, maka dapat disimpulkan bahwa teori relasi objek merupakan teori turunan dari teori insting Sigmund Freud yang menekankan pada maternalistik. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asi sedang menyusu kepada ibunya. Objek-objek pada masa bayi awal. Anak sudah berkaitan dengan objek-objek eksternal seperti wajah, tangan ibu, dan lain-lain. Kemudian mulai berminat pada wajah dan tangan yang dapat memenuhi kebutuhan untuk mereka. 3 posisi-posisi. Ada 2 posisi yang dikemukakannya, yaitu posisi paranoid skizoid dan depresif. Posisi paranoid skizoid, pada awal kehidupannya, bayi melakukan kontak dengan payudara ibu yang dipersepsi sebagai payudara baik dan buruk. Klein menyatakan bahwa bayi memiliki keinginan menguasai payudara dengan dorongan untuk menghancurkan payudara.
Di sisi lain, keinginan menguasai termanifestasikan dalam tahap meyakini perasaannya bahwa ibu dan payudaranya adalah hal yang baik. Kondisi ambivalensi ini disebut posisi paranoid skizoid. Posisi depresif. Pada usia 5 atau 6 bulan, bayi mulai dapat melihat objek secara utuh, yaitu ada kebaikan dan keburukan sekaligus dalam diri seorang. Oleh karena itu, pada saat ini bayi dapat mengembangkan gambaran yang realistis sebagai individu yang bebas dan juga dapat melakukan kebaikan sekaligus keburukan dalam dirinya. Selain itu, egonya sudah matang. Pada masa ini, bayi sudah mulai menyadari bahwa ibunya dapat pergi jauh dan hilang selamanya, sehingga ia merasa takut kehilangan dan berusaha melindungi ibunya dari segala hal yang membahayakan ibunya tersebut. Namun di sisi lain, bayi sadar bahwa ia tidak dapat melindungi ibunya, sehingga hal ini membuatnya merasa bersalah. Kondisi di mana bayi kehilangan objek yang dicintai ditambah dengan perasaan bersalah karena tidak dapat melindungi ibu. Ini yang disebut dengan posisi depresif. Posisi depresif ini akan hilang jika kakak bayi dapat membuat khayalan untuk memperbaiki keadaan dan meyakini bahwa ibu tidak akan hilang selamanya, melainkan akan kembali setiap kali ibu pergi. Hilangnya posisi depresif ini akan menghilangkan pandangan bayi bahwa ada ibu baik dan ada ibu buruk. 4 mekanisme pertahanan dari itu adalah: introyeksi merupakan khayalan yang diperoleh bayi mengenai persepsi dan pengalaman mereka dengan objek eksternal. Objek eksternal yang dimaksud adalah payudara ibu. Introyeksi dimulai ketika pertama kali bayi disusui, di mana puting ibu berusaha dimasukkan ke dalam mulut bayi. Bayi yang mampu melakukan introyeksi objek baik akan menyambut puting ibu sebagai objek yang dapat melindunginya, memberinya kehangatan dan kasih sayang. Bayi yang melakukan introyeksi objek buruk akan menolak puting ibu karena menganggap itu berbahaya. Jika hal ini terjadi, maka payudara akan dianggap sebagai suatu yang membahayakan, mengancam, atau menakutkan bayi. Proyeksi merupakan khayalan atau dorongan yang dirasakan oleh bayi dan kemudian dipindahkan pada orang lain. Misalnya, seorang anak perempuan yang ingin menguasai ibunya, namun anak ini berkhayal bahwa ibu akan menyiksa dirinya. Pemisahan merupakan usaha bayi dalam mengembangkan gambaran yang terpisah antara dirinya yang baik dan dirinya yang buruk. Misalnya, jika anak yang memiliki ego sangat kaku tidak mampu memisahkan sisi baik dan buruk dalam dirinya, maka anak tidak akan pernah mampu menerima dan mengakui sisi negatif atau perilaku buruknya. Identifikasi proyektif, yaitu usaha memisahkan bagian dari diri mereka yang tidak dapat diterimanya. Misalnya, bayi ingin memukul payudara ibu, kemudian memproyeksikan bahwa payudara itu membuatnya takut. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa payudara itu menyenangkan untuknya. Usaha ini membuat mereka mampu memiliki kendali bahwa payudara itu objek yang menakutkan, namun juga menyenangkan. Internalisasi merupakan usaha orang untuk melakukan introyeksi, yaitu memasukkan aspek eksternal dan mengolah menjadi sesuatu yang bermakna psikologis. Teori Kleinian menyebutkan 3 internalisasi yang penting, yaitu Klein yakin bahwa walaupun ego belum berkembang dengan baik, namun mampu merasakan kecemasan, mampu menggunakan mekanisme pertahanan, dan mampu membuat objek relasi awal pada khayalan dan kenyataan. Ego mulai muncul ketika menyusu pada ibunya.
Pada saat ini ego mengetahui apakah ia mendapatkan kasih sayang dan cinta itu tidak mendapatkannya. Pandangan Klein mengatakan bahwa superego lebih keji dan kasar. Artinya, Klein menyatakan bahwa pada masa dewasa superego akan menghasilkan perasaan inferior yang bersalah, sama dengan Freud. Namun pada anak-anak, superego akan menghasilkan perasaan terancam. Konsep Klein mengenai Oedipus kompleks adalah dimulai pada masa oral anal dan mencapai puncaknya pada tahap genital. Bagian terpenting dari Oedipus kompleks adalah bahwa ketakutan anak akan ancaman orang tua karena anak berkhayal bahwa anak melukai orang tuanya, menekankan pentingnya anak menjaga perasaan positif terhadap kedua orang tua selama tahun Oedipal dan membangun sikap positif dengan objek yang menyenangkan dan menghindari objek yang menakutkan. Sekian presentasi dari kami tentang Melanie Klein. Dari penjelasan yang sudah lalu, maka dapat disimpulkan bahwa teori relasi objek merupakan teori turunan dari teori insting Sigmund Freud yang menekankan pada maternalistik. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.